Mikrofonnya di unmute terlebih dahulu ya, kalau enggak kita nggak bisa dengar. Bentar. Oke, di sini saya sudah bisa lihat. Selamat malam, ada Pak Michael, Pak Ferry, Pak Joni, Pak Arif, apa lagi nih? Pak Imam ya, sama Pak Made juga ada. Selamat malam. Nah, udah sebentar ini yang masih ada lagi yang join. Oke. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya. Ini program pertama kita di tahun 2021. Jadi Johannes mau biasakan kita tiap bulan ada yang namanya mini gathering lah, dikatakan mini karena sifatnya casual ya via Zoom tiap awal bulan ya, tepatnya tiap hari Kamis pertama di awal bulan. Jadi kalau Anda boleh lihat kalender Anda, next meeting kita akan adakan tanggal 4 juga, 4 Maret, karena 4 Maret adalah Kamis pertama di bulan Maret. Nah, sebelumnya Jonas boleh tanya nggak Bapak Ibu, siapa di sini yang bermain saham? Ada yang bermain saham? Lokal apa US, Pak? Lokal Pak Oscar. Oh, lokal lagi off, Pak. Lagi off, oke. Iya. Yang lain gimana? Ada yang main saham nggak untuk IHSG, pasar lokal? Nggak ada. Nah, buat Bapak Ibu yang memang, kalau memang kemungkinan bermain saham, Johannes sendiri ada saham Indonesia, IHSG ada. Saya sempat pernah cerita, waktu masa pandemi, itu saya cukup banyak. Terus IHSG kan akhir-akhir ini kalau Anda lihat recovery-nya itu sangat selalu tepat tuh, sampai kembali lagi ke 6.000 sekian kan. Jujur 60% posisi saya sudah likuidasi, karena saya melihat adanya psikologi euforia. Bapak Ibu tahu paham maksud saya yang namanya euforia? Euforia ada info dari Pak Afat, ada 2 video pesan surgawi yang katanya terlalu panjang, nggak memenuhi syarat, jadi nggak ditayangkan. Ya, oh ya, terima kasih. Baik Pak Afat, terima kasih. Kan waktu itu kita bikin 2 dong. Yang satu dianggap terlalu panjang, satunya juga. Ya mungkin nanti kebanyakan. Tapi ya kan ada lusa, ada alasannya yang tidak memenuhi syarat karena terlalu panjang. Ya sudah, terima kasih. Saya bilang cuma terima kasih. Ya baik Pak Ahmad, terima kasih. Oke. Maaf Pak Bimo on the phone atau lagi ngobrol dengan kami? Oh, maaf Pak. Ini harusnya di-unmute. Oh ya nggak apa-apa Pak. Kita emang ini rencananya komunikasinya 2 arah Pak. Kita tukar pikiran Pak. Makanya saya baik Pak Yohanes ya. Oke, terima kasih Pak. mau di mute mau di unmute bebas. Pokoknya jangan lupa kalau mau ngomong di unmute aja. Oke, kayaknya ini ada member baru juga namanya Pak Michael ya. Pak Michael selamat datang ya. Ini teman-teman LH semua di sini. Nah, Johannes pingin sharing sedikit masalah saham ya Bapak Ibu ya. Secara psikologi Bapak Ibu ingat ya, kalau sudah terlalu banyak orang bicara saham, saya dengar teman saya kiri kanan, termasuk bahkan mama saya, teman-temannya mama saya pun, Cik main saham ini, untung ini, saham, untung ini, semuanya lagi enak, ini lagi enak. Ingat Bapak Ibu, pesannya Warren Buffett, be greedy when other are fear, tapi be fear when other are greedy. Jadi ini kita masuk masa euforia, di mana semua orang, everybody talking about stock, everybody talking about IHSG. Ya, even mama saya, teman-teman mama saya. Nah, justru di saat itulah kita harus hati-hati Bapak Ibu, karena itu adalah euforia. Sedangkan kalau Anda lihat, kita bicara khusus Indonesia,
new case untuk COVID itu tiap hari juga masih tambah banyak, Bapak Ibu. The real economic-nya pun juga tidak berkembang, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu, masa euforia atau kita bisa bilang masa bubble, itu adalah di mana orang itu bingung, punya duit mau diapain. Mereka katakan mereka mau ekspansi bisnisnya, mereka juga akan mikir 2 kali Bapak Ibu, kondisi seperti ini mau ekspansi, serem. Artinya bingung, uang itu enaknya diputar di mana. Terus teman-teman pada main saham dan sahamnya mulai naik. Sebenarnya naiknya memang naik, tapi naiknya nggak secepat ini. Mereka untung, mulut ketemu mulut. Oh iya ya saham lagi enak. Oh iya ya saham lagi enak. Orang yang masukkan duit ke real ekonomi, duitnya masuk ke saham. Dengan kata lain, Anda harus bisa membedakan adalah harga saham ini naik karena kondisi realnya memang tambah bagus, atau saham ini naik karena demand akan saham naik. Nah, yang kami percaya adalah akhir-akhir ini adalah yang kedua, yaitu demand, permintaan untuk beli saham, main saham naik. Sehingga di Indonesia ini ISG nggak bisa short selling, so everybody mesti buy dulu baru bisa sell. Semuanya demand akan buy sahamnya naik, sehingga menyebabkan harganya naik. Padahal real economic-nya is not really that strong. Jadi ya berhati-hatilah ya. Kalau Johannes pribadi, indikator saya cuma satu. Selama COVID Corona ini masih tambah hari, tambah minggu, tambah parah, it's not a good sign untuk entry pasar saham. Saya sendiri sudah melikuidasi Bapak Ibu 60% dari posisi saya. Oke, jadi itu seputar dunia saham. Dan kalau saya main saham, style orang beda-beda. Saya saham sih karena sifatnya bukan derivatif, maka saya akan menggunakan saham sesuai fungsinya, yaitu long term investment. Oke, kita boleh beli, kalau sudah tinggi kita jual, nanti kalau koreksi turun lagi kita beli lagi, boleh, tetapi intervalnya bukan mingguan, atau bahkan mungkin harian, no, it just Johannes punya style, tidak seperti itu ya. Jadi rata-rata saham yang sudah untung 100% lebih, dua kali lipat lebih saya sudah lepasin dulu. Jadi kita tunggu katanya di bulan Februari ini window shopping-nya sudah selesai. Jadi window shopping itu kayak biasanya Desember, Januari itu quarter yang paling strong untuk saham. Februari, Maret itu mulai lesu lagi. Jadi kita lihat aja ya, hati-hati aja. Oke, itu sekilas sharing yang Johannes tahu. Nah, yuk sekarang kita back to our topic. Kita bahas mau masalah option ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kalau memang kita ada waktu lebih buat Bapak Ibu yang ketinggalan gathering kita awal tahun ini, nanti Johannes boleh sharing lagi buat yang berminat tentang project property ya, tapi kita fokus option dulu. Nah, Bapak Ibu Anda bisa lihat account Johannes cukup stagnan di sini ya. NLV-nya 20.700 ya, tidak kemana-mana, tidak naik, tidak turun karena ada posisi yang untung, ada posisi yang rugi. Nah, yuk kita bahas yang sekarang. Nah, Anda bisa lihat di layar Johannes bahwa ini adalah posisi saya yang terakhir. Maka saya akan bahas dulu satu persatu. Kita kembali ke komoditas pertama, ya, yaitu komoditas minyak. Kalau Anda bisa lihat, posisi Johannes ada strangle. Apa itu strangle? Kita ada punya sell put di 47, 30 ini hanya kunciannya, sehingga margin yang dimintanya tidak besar. Kita juga punya sell call di 59. Nah, kalau Anda ngikutin video atau LH order transaksi, itu sebenarnya put saya itu bukan di 47 Bapak Ibu. Put saya itu sebenarnya di 44, baru saja saya dekatin ke 47. Ya. Kenapa? Karena kita mau pelajari sama-sama fundamentalnya crude oil. Nah, kalau saya ada masuk web, nah ini Hightower punya report, dan saya akan tunjukkan di EIA Energy Stock-nya. Nah, Anda bisa lihat satu hal yang pasti di sini. Nah, crude oil stock ya, kita lihat dulu dari sisi supply.
crude oil stock ternyata yang very oversupply, kondisi yang parah banget di tahun 2020, kelihatannya mulai sedikit berhasil untuk distabilkan lagi. Jadi nggak terlalu supply-nya nggak terlalu banyak ya. Anda bisa lihat posisi tahun 2021 yang merah, kita tahu adalah crude oil stock sudah mendekati dengan rata-rata 5 tahun terakhirnya. Artinya kalau Anda mau bicara crude oil stock, Pak, sekarang oil itu oversupply. Mungkin Johannes bisa berbicara, no, not really, ya, enggak terlalu oversupply kok, sudah mulai kembali ke equilibrium. Ya, itu yang pertama yang perlu Anda tahu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita juga mau lihat yang namanya gasoline stock. Ingat, crude oil adalah komoditas barang mentahnya. Barang jadinya adalah bensin. Jadi crude oil, minyak mentah, dipakai untuk memproduksi bensin, yaitu gasoline. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, total gasoline stoknya itu juga tidak separah tahun lalu. Ya, dan mengikuti seasonalnya, jujur Bapak Ibu, seharusnya mengikuti seasonalnya, itu oil seharusnya seasonalnya itu dari bulan sekarang Februari sampai nanti April, itu seasonalnya turun. April itu adalah seasonal crude oil paling rendah, ya. Jadi seasonal bottom-nya crude oil itu di April. Ya, buat Bapak Ibu yang lupa, seharusnya Anda sudah memiliki materi ini. Saya akan buka lagi. Nah, Maret atau April itu adalah seasonal bottom-nya crude oil. Kenapa? Mau masukin summer, demand paling besar, paling banyak itu adalah summer. Jadi refinery mulai mengklasifikasi atau menyiapkan. Kalau saya melihat kan saya juga kan saya pernah kasih itu yang apa sih namanya kayak semacam point to di Februari. Anda juga bisa lihat di sini Bapak Ibu. Koreksi yang agak banyak, kayaknya agak dalam. Kedua kalau ini agak dalam gitu lebih jauh sih benar lebih bagus. Jadi kemarin misalnya 38. Ini adalah kita juga bisa lihat yang namanya crude oil stock. Ya, crude oil stocknya yang terakhir sudah sesuai dengan 5 tahun rata-ratanya. Nah, cuma di sini yang membedakan apa? Ini yang paling penting. Ya, yang paling penting kenapa kita percaya crude oil ini bullish. Ya, kalau prediksi bullish kita salah, tapi kita pede banget kalau kita bilang crude oil, harga crude oil kalau mau turun. Kenapa? Sebenarnya kondisi yang sudah normal, ingat ya, kondisi yang sudah normal sesuai dengan 5 tahun rata-ratanya, tahu tidak, produksinya belum normal. Produksinya masih rendah, belum recover. Dan nanti di sini gasoline demand-nya biasanya nanti sampai Maret gasoline demand-nya masih naik. Kalau gasoline demand-nya naik, maka proses perubahan pengolahan minyak mentah menjadi bensinnya juga akan naik, sehingga pembelian crude oil, barang mentahnya juga akan naik. Jadi, kalaupun kondisinya sama dengan 5 tahun yang lalu, tapi ada satu hal yang tidak sama, yaitu crude oil production-nya itu rendah banget. Nah, ini yang menyebabkan kita pede, oil kalau mau turun tajam susah. Sehingga sell put itu lebih aman. Itu adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui seputar komoditas crude oil. So, yang kedua, kalau kita bicara tentang geopolitical issue, Bapak Ibu pernah Anda kalau mengikuti OPEC meeting, Saudi Arabia sih so far ya, kalau nggak pelin-pelan ya, dia sudah komit. Dia bilang kalau ternyata kalau crude oil harganya tetap di atas 50, mereka akan tetap cut production, nggak masalah. Jadi mungkin menurut hitung-hitungannya mereka, nggak apa-apa deh production saya kecil, asal harga minyaknya di atas 50 masih cuan. Ya, itu adalah komitmen dari Saudi Arabia. So kalau Saudi Arabia juga masih maintain production cut-nya, sedangkan supply-nya sudah stabil, tapi production-nya masih belum kembali normal, sedangkan demand, banyak orang-orang sudah dalam tanda kutip masa bodoh, apalagi di US, dengan masalah virus corona, bahkan mereka juga mulai sudah pede untuk berkeliaran atau apapun karena sudah ada vaksin, sehingga ujung-ujungnya yang kita lihat adalah 2-3 bulan ke depan, recovery demand-nya dibandingkan recovery production-nya, recovery demand-nya lebih cepat. Itu yang menyebabkan ada
dukungan harga crude oil ini bisa naik terus. Kalaupun kita salah, jangan khawatir, kita option selling, kita pede harganya nggak bisa turun kenceng, jadi sell put-nya juga aman. Nah, kalau kita lihat secara teknis sekarang ya, Anda bisa lihat crude oil ini optionnya expired tanggal 17 Februari. Nah, 17 Februari itu adalah di sini, Bapak Ibu. Artinya, candle time frame yang paling cocok adalah kita menggunakan candle time frame OPTX, di mana OPTX berakhir tiap Jumat ketiga, yaitu tanggal 19. So, simpelnya, saya ubah time frame-nya menjadi OPTX. Nah, Anda bisa lihat di sini, range-nya masih 4,89. Tergolong kecil? Yes. Resisten MA moving average juga ditembus. Jadi ini murni technical ya. Jadi technical pun nggak ada jaminan ya. Kita benar-benar berdasarkan textbook-nya seperti apa. Maka kita percaya adalah kemungkinan besar candle-nya masih bisa ranging. Dan dengan bentuk candle seperti ini bisa jadi ranging-nya bentuknya dia akan memperbesar range-nya dengan cara break high. Maka dari itu Bapak Ibu sell put-nya dari 44 saya sempat deketin ke 47. Kalau kita lihat candle sebelumnya, itu low-nya di 46,16. Nah, ini alasannya Johannes juga kenapa memilih strike 47. Karena kecil sekali kemungkinannya candle yang periode sekarang ini berubah jadi merah, dan kalau sudah berubah jadi merah, dia bakal break low candle yang OPTX sebelumnya. Itu 99% mestinya nggak akan terjadi ya, kecuali ada anomali atau extraordinary event. Tetapi dengan data, fakta fundamental yang kita punya, kita cukup pede. Ya. Justru yang sell call 59 ini yang kita agak nyer-nyeran. Ya. Agak nyer-nyeran tuh takut bahasa Indonesianya ya. Tapi ya gimana, belum 3 kali premi ya kita masih pertahankan. Yang bisa kita lakukan dalam portfolio manajemennya bagaimana. Kalau you masih mau nahan 59-nya, setidaknya Anda harus ada posisi soft hedging-nya untuk memperkuat jaga-jaga kalau 59-nya ini berbahaya. Dalam hal ini Johannes ada sell put-nya di 47. Nah, minggu ini nanti Johannes akan lihat lagi kalau ternyata 59-nya semakin dideketin, maka trading plan Anda harus melakukan position adjustment. Position adjustment-nya bagaimana? Simple Bapak Ibu, yang 59 kali ini mungkin Anda boleh jauhkan sedikit, katakan dinaikkan ke 61. Nah, nanti yang put-nya ikutin aja dari 47, katakan naikkan ke 49 atau 50. Ini adalah next step-nya. Kalau yang 59 kali ini berbahaya. Indikasinya bagaimana? Jangan gunakan 3 kali premi. Di sini Johannes akan menggunakan 2 kali premi. Sini Johannes waktu itu terima dengan harga 27 pip, 27 poin. Artinya kalau option yang 59 kali ini preminya bengkak jadi 54, maka put-nya akan saya perkuat lagi. Ya. Dan put-nya ini kita perkuat bukan buta-butaan. Kalau kita buta-butaan takutnya kena pingpong, jadi senjata makan tuan, udah put-nya dideketin, tiba-tiba balik arah. No, kita deketinnya juga karena tidak melawan fundamental. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu untuk yang crude oil. Nah, sebelum Johannes pindah ke aset lain, ke topik lain, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh langsung speak out. Ada mungkin dari Bapak Ibu mengenai crude oil dulu satu persatu. Johannes kasih kesempatan jika ada yang mau bertanya. Tidak ada, cukup jelas ya, cukup clear semua. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tinggal langsung aja ya ngomong, nggak apa-apa, nanti Johannes akan berhenti berbicara. Nah, sekarang kalau memang nggak ada, kita akan pindah ke topik atau komoditas yang berikutnya, yaitu komoditas sektor green. Set S, soybean, set W, wheat, dan set C, corn. Nah, kalau kita bicara dengan option selling, Bapak Ibu, salah satu kriteria yang kita suka adalah kita cari IV yang tinggi. Nah, kita sudah cek Bapak Ibu, mulai dari sektor energi, CL, NG yang
bulan-bulan lalu IV-nya tinggi, bulan ini IV-nya mulai normal Bapak Ibu. Jadi Anda bisa lihat saya belum ada posisi natural gas. Mata uang itu juga IV-nya nggak baik, nggak tinggi. Leaf cattle, hogs itu juga standar. Nah, tapi ada satu yang mencolok Bapak Ibu, yaitu adalah IV-nya sektor grain. Mau set C, mau set S, ataupun set W, itu IV-nya lagi tinggi semua Bapak Ibu. Anda mungkin nggak bisa lihat di sini. Nah, oke, contoh kita pakai WIV. Apa itu WIV? Kalau Anda bisa lihat simbolnya Johannes di sini, WIV itu adalah volatility index IV untuk sektor wheat. Di sini Anda bisa lihat secara kasat mata dia lagi tinggi, lagi di sini. Ini termasuk area tinggi. Sehingga kalau Anda buka table option-nya, bisa lihat put dan call-nya, itu Anda bisa lihat bahwa IV-nya sangat bagus. Ya, Anda mau jaga jauh di 700, di 690, itu dagingnya masih ada Bapak Ibu. Itulah yang sebabnya Johannes lakukan di posisi saya. Saya ada yang namanya sell call with, ya di sini sell call di strike 700. 800 ini apa? 800 ini penguncinya, biar marginnya nggak besar. Dan kalau ternyata posisi kita didekati, pembengkakan marginnya juga tidak akan besar, sehingga free cash kita cukup kuat untuk nahan, nggak perlu injek dana. Karena kalau kita berbicara derivatif, itu kita menggunakan leverage. Kalau money management Anda nggak kuat, ujung-ujungnya Anda nggak kuat untuk nahan posisi Anda, terus Anda dipaksa cut loss atau inject. And most likely, people will do cut loss. Kenapa? Psikologi manusia. Di saat floating loss, Anda disuruh inject. Nope. Tapi di saat lagi profitnya lagi banyak, disuruh inject, lebih gampang. Ya. Padahal seharusnya sebaliknya Bapak Ibu yang harus terjadi itu. Oke, nah Anda bisa lihat saya ada komposisi yang menarik. Kalau Anda teliti, sell call set S, saya cuma ambil 1 lot. Sell call with, saya ambilnya 2 lot. Ini untuk akun saya yang berada di 20.000 US dollar. Artinya apa? Artinya jelas dari positioning trading saya ini, kita lebih suka atau lebih menitik beratkan untuk melakukan sell call pada komoditas wheat, bukan sell call pada komoditas soybean. Kalau secara IV memang soybean sama wheat lebih tinggi, tetapi kita lebih titik beratnya kepada wheat. Ada yang tahu alasannya apa? Kalau Anda perhatikan, alasannya simple Bapak Ibu, komoditas itu alasannya selalu balik pada supply dan demand. Yang perlu Anda tahu adalah soybean, saya tampilkan grafiknya soybean sama wheat ya, sama-sama biar Anda tahu. Oke, ini adalah grafiknya soybean weekly, ini adalah grafiknya wheat secara weekly. Nah, satu yang perlu Anda tahu Bapak Ibu, kalau dari sisi wheat dulu, wheat ini secara teknikal, dia at least kita sudah tidak melawan tren, kenaikannya sudah mulai ngerem ya, mulai konsolidasi di sini, sehingga sebelum IV-nya mengecil lagi, kita masuk sell call. Itulah adalah secara teknikal. Kalau Anda mau berbicara secara fundamental, wheat berbeda dengan soybean. Karena apa? Karena kalau wheat, kita bicara tentang wheat, dia sebenarnya tidak ada problem yang ekstrim bahwa supply-nya bermasalah. Ya, Anda bisa lihat di sini laporan terakhir dari USDA. Untuk tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, perbedaannya nggak signifikan. Ya. Desember katanya ending stock usage ratio-nya 40,8%. Yes, tahun lalu lebih tinggi Pak, sisa stoknya 49%, biasanya 50%. Tahun ini sisa stoknya 40%. Artinya memang apa? Memang lebih rendah, sehingga menyebabkan harga wheat di periode yang ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu, harga wheat yang periode ini harganya pasti lebih tinggi. Kenapa? Karena memang kondisi stoknya lebih sedikit. Itu yang pertama. Jadi sell call kita pun tidak berbahaya amat. Karena apa? Karena memang walaupun stock usage ratio-nya berkurang, tetapi sebenarnya masih banyak Bapak Ibu. Dan yang kedua, ingat,
Wheat itu beda dengan soybean sama corn. Kalau kita bicara tentang wheat gandum, dia apa? Dia itu gampang sekali untuk ditanam. Dan semua negara most likely itu bisa planting atau menanam wheat. Tidak ada satu negara yang terlalu dominan. Ya. Kalau soybean sama corn ada. Negara penghasil soybean atau corn terbesar di dunia siapa? Ada negara-negara yang dominan, contohnya seperti Brasil, US. Tapi kalau wheat tidak ada negara yang dominan. Artinya kalau di negara itu gagal panen, masih ada subsidi-subsidi lagi dari negara lain. Sedangkan kalau soybean atau corn, katakan US gagal panen, nah US ini produsen terbesar di dunia gitu loh untuk jagung. Artinya kalau gagal panen, negara nomor 1 produsennya gagal panen pasti ngefek ke harga wheat dunia atau soybean dunia atau jagung dunia, karena negara-negara lain belum tentu bisa subsidi kekurangan produksi yang ada di US. Nah, sehingga Johannes rasa sell call kita cukup aman. Toh juga tidak ada masalah supply shortage, kekurangan supply shortage yang sangat ekstrim. Nah, ini yang mau Johannes tunjukkan bedanya. Sedangkan soybean Bapak Ibu, kenapa saya alokasinya kecil? Saya alokasinya cuma 1 lot. Bahasa kasarnya saya sell call cuma 1 lot, itu test water, coba-coba. Tapi coba-coba saya alasannya karena IV-nya bagus banget ya, dan Anda lihat saya sell call-nya di strike-nya jauh banget nih Bapak Ibu, 1480, dan Anda bisa lihat ZS 1480 itu ada di sini. Yes, sini. Sekarang di 1372, 480 di sini. Ya, kurang lebih kita kasih jarak 100 poinan lebih itu. Nah, tapi ini tidak boleh. Ibaratnya kita punya pelor 10 ditembakkan semua, enggak boleh. Kenapa? Karena ini posisi ini boleh dibilang agak riskan. Agak riskannya apa? Ini Bapak Ibu. Ini adalah soybean. Anda bisa lihat parahnya perbandingannya dibandingkan wheat. Tahun lalu Bapak Ibu, ending stock wheat itu rate-nya at around 22%, 13%. Dari 13% drop cuma sekarang 3,1%. Jadi sisa stoknya cuma 3,1%. Kalau ini benar-benar terjadi supply shortage, ya. Jadi pengurangannya benar-benar signifikan. Jadi jangan heran kalau harga soybean naiknya segini tajamnya Bapak Ibu ya. Kalau saya zoom out, Anda bisa lihat naiknya cukup tajam. Wow. Dari sini awalnya 800-900 karena tahun ini ada supply shortage. Jangan heran dari 900 naik sampai 1.400 ya. Nah, tapi kami percaya Bapak Ibu kita gabungkan fundamental dan teknikal, mereka sudah ada di titik extreme overbought, dan yang kedua kita juga percaya 70% masalah supply shortage ini fundamental ini sudah terrefleksikan atau price in ke harga soybean yang naik kencang saat ini. Jadi selama tidak ada case baru, tidak ada new fundamental baru. Contohnya new fundamental baru seperti apa? Tiba-tiba, ini gagal panennya tambah parah lagi Pak, gini-gini. Selama tidak ada info-info itu, seharusnya supply kenaikannya sudah mulai terlimit ya Bapak Ibu ya. Karena harga sekarang sudah reflect kondisi pasar saat ini, kondisi fundamentalnya yang supply shortage. Kalau Anda memang mau memanfaatkan momentum, itu makanya kita juga ada posisi yang namanya vertical spread put. Kenapa? Karena sekarang monthly-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, strategi ini kan konsepnya simple. Kita percaya tidak ada 12 hijau bulan berturut-turut atau 12 bulan merah berturut-turut. Jadi itu menjelaskan posisi Johannes yang ini pasangannya 1330 put sama 1340 put. Ini adalah bukan option selling, ini adalah posisi satu combo, satu paket vertical put. Pokoknya bulan ini sampai tanggal 19 Februari Nah, kalau Anda mengikuti sejarah kita, ini bukan tembakan pertama. Ya, ini mungkin tembakan kedua atau tembakan ketiga. Jadi, honestly speaking, secara jujur, kita ini agak nggak bisa terima loss lagi, karena ini udah tembakan ketiga. Alasannya Johannes melakukan
sell call di 1480 apa? Jaga-jaga kalau tembakan ketiga ini salah lagi, dia tidak merah, tetap hijau, rugi lagi. At least kerugiannya ada subsidi silang dari sell call-nya 1480. Jadi, subsidi silangnya kalau Anda bisa lihat, so far sudah floating profit 82, dan di sini masih ada nilai 238, jadi saya ada subsidi $300. Sedangkan 2 lot ini, itu modal yang saya risikokan $250 per 1 lot. Kalau 2 lot, 500. Setidak-tidaknya kalau ternyata tidak mau balik arah, kerugian 500 ini bisa tercover 300 ya, lumayan lah, masih rugi cuma 200. Oke, jadi itu seputar sektor green. Kalau Anda boleh lihat, corn, wheat, soybean itu IV-nya lagi tinggi semua. Nah, sekarang kalau Anda sudah tahu kondisi sekarang, ekspektasi ke depannya bagaimana, ya, trading plan-nya bagaimana, hal-hal yang harus kita khawatirkan atau kita perhatikan apa? Simpel Bapak Ibu, kami percaya bahwa harapan kita satu-satunya itu adalah ini. Anda bisa lihat ini apa ini? Ini adalah Brazil harvest season. Sedangkan laporan yang tadi itu berdasarkan US harvest season. Ternyata kapan hari Oktober November itu harvestnya mulai gagal panen sehingga harganya naik kencang. Satu-satunya cara untuk memperbaiki kondisi supply yang sedang minim ini apa? Brazil harvest season-nya harus bagus. Ya, US belahan bumi utara, Brasil belahan bumi selatan. Artinya kita harus tunggu sampai awal Maret, kita perhatikan progres harvest season-nya Brasil. Kalau progres harvest season-nya Brasil nggak perlu bagus, cukup normal, ya, tidak ada masalah. Normal, nggak perlu, wah harvest-nya banyak, nggak perlu. Harvest-nya normal aja, itu pasti sudah bisa meredam cooling down kekhawatiran atau kepanikan pasar akan supply shortage yang ada saat ini. Kenapa? Karena sudah mulai dapat subsidi silang dari Brasil. Jadi mau nggak mau kita memang kita sedikit ada spekulasi, kita cukup pede, proyeksinya harvest season-nya Brasil tidak ada masalah, sehingga kita mau masuk dulu sekarang sell call, nanti mungkin mendekati Maret, Brasil ada proyeksi ekspektasi dari USDA mengenai harvest-nya ternyata nggak masalah, kepanikannya pergi, kekhawatirannya pergi, IV mulai balik turun, harga pun juga mulai balik turun. So that's the trading plan untuk sektor grain. Oke, nah sektor green sudah selesai. Saya kasih jeda 30 detik. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang mau ditanyakan dari penjelasannya Johannes? Mungkin ada yang kurang jelas atau apa? Mungkin dari Pak Made, Pak Ferry, Pak Samuel, Pak Sigit, bebas kalau misalnya ingin menambahkan. Ada? Dari saya belum Pak Jo, terima kasih. Oke, nggak apa-apa Mak Made, terima kasih. Jess ini siapa ya? Jesselyn ya? Oke, Jesselyn anak Pak Sabar ya? Oh iya. Oke, kalau memang nggak ada, yuk kita lanjut yuk untuk topik berikutnya. Topik berikutnya kita lihat adalah, leaf cattle sama hogs. Nah, leaf cattle sama hogs itu Anda bisa lihat. Untuk hogs saya cuma punya posisi sell call Bapak Ibu. Sedangkan untuk leaf cattle saya punya posisi sell call dan sell put. Ya, ini ada alasannya Bapak Ibu ya. Jadi Anda cukup lihat sell put saya untuk leaf cattle di strike 115, sell call-nya berada di strike 128. Sedangkan untuk hog sell call kita berada di 84. Oke. Nah, kita bahas yang bawah dulu, karena yang bawah dulu, yang hog ini lebih gampang, karena satu posisi. Nah, kenapa kita melakukan sell call hogs? Itu simple, IV-nya lumayan, ya, memang nggak bagus-bagus banget, boleh dikategorikan lumayan. Yang perlu Anda lihat ini. Bentar. Oh. Nah, seasonal. Bapak Ibu ingat ya Bapak Ibu, konsep daripada seasonal trading atau kita bicara tentang seasonal pattern.
Seasonal itu bahasa akademisnya itu sebenarnya adalah average. Jadi di average pergerakan selama 15 tahun terakhir di bulan Desember itu pergerakannya bagaimana. Dan Anda bisa lihat seasonal average-nya they are going down. Ya. Dan poin kedua yang perlu Anda tahu, apakah seasonal ini adalah holy grail? Apakah seasonal ini adalah ilmu pasti? Nope. Seasonal itu hanya bisa bekerja under normal business situation. Ya, artinya selama tidak ada anomali, tidak ada market at equilibrium, tidak ada hal-hal yang menyebabkan shifting supply dan demand-nya begitu banyak, oversupply, undersupply, bisnis under normal condition, seasonal bekerja sangat akurat. Nah, itu yang kami percaya di sektor hoax. Hoax sendiri secara seasonalnya Anda bisa lihat turun, dan kalau kita mau lihat core fundamentalnya, bicara core fundamental, kita mau lihat production, mau lihat supply-nya, mau lihat storage-nya. Yang Anda boleh lihat ini. Untuk hoax dan inventory di United States, record high, Bapak Ibu. Ya, saya ulangin, record high. Artinya apa? Kalau memang kondisinya sedang record high ini, apakah ada jaminan supply-nya banyak sehingga harga pasti turun? Nope. Tapi kita lebih pede di saat production-nya atau inventory-nya sedang record high, harga kalau mau naik tajam susah. Sehingga kita melakukan sell call itu lebih aman. Nah, yang menyebabkan atau yang menahan, kenapa Pak? Kok di saat record high seperti ini kok harganya nggak mau turun-turun ya Pak ya? Kalau Anda lihat di charting ini, hoax ini boleh dikatakan harganya cukup stabil ya. Bahkan boleh dikatakan merambat naik sedikit demi sedikit ya, tapi nggak masalah. Sell call kita kan sifatnya yang penting salah arah nggak apa-apa, tapi kalau naiknya pelan, time decay-nya bisa killing, bisa bantu, yang penting nggak bisa naik tajam. Nah, itu yang kita pegang. Pada saat inventory-nya record high, most likely nggak akan bisa naik tajam, makanya kita berani sell call. Nah, alasan satu-satunya Bapak Ibu, simple Bapak Ibu, walaupun di US itu inventory-nya tinggi, dan Anda bisa lihat di sini, global pork production-nya, terutama dari Cina yang kapan hari kena virus, itu production di negara lain di luar US, production-nya itu turun Bapak Ibu. Dan ekspektasi market adalah inventory-nya di US ini nanti lama-lama juga pasti kena imbasnya. Inventory di US ini entar lama-lama juga akan habis. Kenapa? Karena banyak negara-negara yang import hoax dari US. Sehingga data ekspor untuk hoax di negara US, ekspornya bakal naik kenceng untuk menghabiskan inventory-nya. Itulah alasan yang menyebabkan kenapa harga hoax atau hoax di US itu mau turun tajam juga susah. Kenapa? Banyak sekali ekspektasi pasar bahwa ntar inventory-nya juga akan berkurang karena demand ekspornya pasti tambah naik, banyak negara yang import dari US. Nah, Anda bisa lihat di sini weekly pork production-nya. Nah, tinggi Bapak Ibu, dibandingkan tahun lalu yang warna biru lebih tinggi, dibandingkan 5 tahun rata-ratanya lebih tinggi, ya. Dan ini pemotongan slaughter-nya juga semuanya lagi tinggi, ya. Jadi kita cuma percaya bahwa selama ekspornya itu, data ekspornya hoax itu tidak parah-parah banget dan tidak bisa menyebabkan inventory hoax di US turun kenceng, seharusnya sell call is still good, ya. Apalagi kita tahu trade war ataupun masalah diplomatik, politik negara US dengan Cina, they are not really good gitu loh. They are not really good. Dari Cina pun agak jaim-jaim juga mau ambil barang dari US, sehingga mereka kalau bisa mengambil barang dari US seminimal mungkin. Mereka bisa ngambil dari negara lain, dari negara Eropa, dan yang lain-lain. Jadi sell call still good, fundamentalnya kita tidak lawan karena production tinggi, inventory tinggi, seasonal pun juga menunjukkan turun. So simple. Nah, untuk live cattle, Bapak Ibu, sebenarnya kita memiliki pandangan yang sama. Tetapi karena jujur, sell call kita ini sempat dideketin 128, maka saya melakukan soft hedging di 115 put. Di sini Anda bisa lihat chartingnya untuk live cattle. Nah, live cattle sebentar, ini adalah kontrak Maret. Jadi Johannes mesti tampilkan yang sesuai simbolnya.
yaitu sebentar, ini sisa berapa hari? 29 hari, sehingga mereka ngikuti yang LEJ 21 ya, bentar, LEJ 21. Oke. Ya, ini kalau untuk LE basically hampir sama dengan POC, cuma kalau leaf cattle perbedaannya di sini Bapak Ibu. Sebentar saya tunjukkan ya. Nah, cattle sama seperti POC, hog, slaughter-nya juga tinggi, nggak masalah. Production-nya juga tinggi, nggak masalah dibandingkan tahun lalu, dibandingkan 5 tahun rata-ratanya masih sama. Storage-nya juga masih kondisinya tinggi, jadi tidak masalah. Itu yang menyebabkan kita pede untuk masalah posisi sell call. Sell put-nya hanya untuk pengaman. Kenapa? Karena saya melihat kita ini di sektor perdagingan. Hog ini ada sell call, leaf cattle ini ada sell call. Tidak ada salahnya untuk mendiversifikasi exposure kita, karena dua aset ini sama-sama sell call. Setidaknya kalau LE-nya saya imbangin dengan sell put, itu masih komposisinya 2 sell call, 1 sell put. Jadi masih nggak apa-apa. Jadi 1 sell put ini hanya untuk pengaman, sedikit pengaman, kalau 2 sell call saya ini kepedean bermasalah. Ya, itu alasannya. Dan LE IV-nya juga cukup bagus, mengingat konsep option selling. Kalau kita punya sell call, kita mau nambah sell put itu gratis, bebas margin, ya sudah, why not? Kenapa? Karena secara teknikal juga mendukung. Ini teknikalnya secara OPTX. Monthly saya nggak bisa pakai, karena apa? Karena baru awal bulan, jadi tidak mencerminkan gambar apapun. Nah, di sini Bapak Ibu, Anda bisa lihat, OPTX-nya strong banget, range-nya juga sudah besar, hijaunya juga besar. Setidaknya Bapak Ibu, sampai nanti Jumat ketiga, kita percaya harga leaf cattle tetap hijau. Kalaupun dia mau balik merah, itu susah. Apalagi dia mau balik merah dan break low periode sebelumnya. Which is periode sebelumnya tetap kurang lebih di 116. Jadi sell put kita 115 ini cukup aman dan nyaman. Ya. Oh, kalaupun sell put kita bermasalah, artinya 2 lot sell call kita ini pasti untungnya lebih banyak dari masalah yang akan ditimbulkan oleh sell put, sehingga portfolio kita cukup balance Bapak Ibu ya. Itu yang perlu Anda ketahui. Nah, ini juga Johannes saya lupa sharing kan. Seasonal cattle sekarang kita berada di Februari. Februari grafiknya di sini. Nanti Maret atau April. Nah, April ini juga terkenal sebagai seasonal bottom-nya leaf cattle. Makanya kita percaya akan sell call kita, dan sell put-nya masih nggak apa-apa. Siapa tahu sebelum April ini kan seasonalnya nggak ngomong apa-apa tuh, averaging konsolidasi di sini. Jadi ya nggak masalah, sebagai pengaman aja. Oke, sebentar. Crude oil masih belum ngomong apa-apa. Ngomongannya cuma simple bahwa nanti mulai Maret ya, Maret ke April itu adalah seasonal low-nya oil. Nanti dari Maret itu bisa ada seasonal rally kalau memang tidak ada gangguan apapun ya dari geopolitical tension-nya ya. Oke, nah yang terakhir Bapak Ibu adalah kita bicara tentang natural gas. Natural gas, NG, selama ini Bapak Ibu tahu kan kalau Johannes ini termasuk salah satu investor yang sangat pede dengan sektor gas. Ya, di IHSG saya pun saham Pegas, saham BUMN Pegas itu komposisinya paling banyak Bapak Ibu. Ya, dan saya masih pegang terus itu Pegas saham. Simple Bapak Ibu, karena kita percaya bahwa gas is the future of energy. Ya, semakin banyak convert to electric car, electric power, semuanya serba elektrik, sedangkan pembangkit listrik terbesar itu bukan lagi batu bara, tetapi pembangkit listrik terbesar itu natural gas. Mereka percaya natural gas adalah green energy. Jadi long term-nya memang natural gas is good, ya, benar-benar good. Kita mau masuk sell put, cuma ada satu hal yang menjanggal. Kenapa kita masih nggak berani masuk sell put lagi, yaitu masalah lagi seasonal. Anda bisa lihat di sini, ini ada seasonal natural gas Bapak Ibu. Dan Johannes sudah cek, Anda nanti boleh cek, tiap bulan Februari itu selalu natural gas harganya mulai turun. Ya, Februari sampai Maret itu harganya turun. Ini adalah argumen
bearish ya. Jadi di natural gas ini jujur fundamentalnya agak mix up. Jadi Johannes mau bring up yang sisi bearish-nya dulu, baru nanti saya akan bring up yang masalah sisi bullish-nya. Sisi bearish-nya adalah seasonal, Anda bisa lihat di sini seasonalnya turun terus. Terus yang kedua Bapak Ibu masalah stok. Ini nggak bisa menipu Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang masalah stok, sebentar saya tunjukkan di sini. Nah, ini adalah data dari EIA. Dan di sini adalah datanya komplit banget dan sangat sekali gampang sekali untuk dibaca. Singkat cerita Anda kalau mau lihat kondisi sekarang, 2021 Januari, ini adalah minggu pertama, stoknya at 3.330. Ini adalah Januari bulan kedua, stoknya at 3.196. Januari minggu ketiga, Januari minggu keempat. Nah, laporan terakhir itu Februari minggu pertamanya masih belum diupdate, tapi kita pakai yang terakhir aja. Anda bisa lihat Bapak Ibu, di Januari minggu keempat, untuk tahun 2021, sisa stok natural gas kita berapa? 2.881. Tahun lalu, di periode yang sama, 2020, itu berapa? 2.746. 2 tahun yang lalu, 2.197. 3 tahun yang lalu, 2.197. 4 tahun yang lalu, 2.711. 5 tahun yang lalu, wow, 3.000. Nah, oke, kita berhenti sampai sini. Anda bisa lihat satu hal fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kita ambil contoh Januari 2016 di mana stok natural gasnya itu banyak banget sampai 3.086. Anda tinggal buka aja grafiknya natural gas awal 2016 apa yang terjadi di awal 2016. Nah, Anda bisa lihat nih 2016 awal dengan jumlah stok yang sampai 3.000 itu harga natural gasnya itu turun sampai di bawah 2 Bapak Ibu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa kalau memang komoditas itu tiba-tiba harganya ekstrem low atau ekstrem high, itu udah pasti kondisi stoknya ekstrem high atau ekstrem low. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang kita bisa membuat yang namanya comparison. Comparison-nya adalah simple Bapak Ibu. Kondisi stok saat ini, yaitu di angka 2.881, itu paling mendekati seperti kondisi stok tahun 2020. Angkanya nggak beda jauh kan dengan yang sekarang. 2019 nggak bisa dijadiin acuan karena angkanya terlalu jauh. Dan 2017 angkanya di 2.711. Jadi kita mau lihat, kita bandingkan harga sekarang dibandingkan harga di awal 2017 dan di awal 2020 karena kondisi stoknya sama. Di awal 2020 Anda bisa lihat di sini harganya di 2,1-an Bapak Ibu, bukan di 2,8 dengan kondisi stok yang sama, ya. Terus kalau di awal 2017 Anda bisa lihat di sini awal 2017. Nah, harganya 3,5. Oke, ini dari sisi supply saja. Memang ada perbedaan yang cukup jauh, tetapi mungkin bedanya satu. Di tahun 2020 itu mungkin ada yang namanya coronavirus, sedangkan di 2017 itu tidak ada yang namanya coronavirus, tidak ada yang namanya demand destruction. Nah, dari dua contoh ini, bagaimana kita menyimpulkan kondisi harga yang sekarang di 2,798. Nah, kami percaya satu hal, Bapak Ibu. Sama seperti minyak. Oke, Pak, saya percaya stoknya memang lagi banyak. Ya, nggak bisa dibilang stoknya dikit sehingga harganya bisa naik kencang. No, stoknya banyak. Dan Anda bisa lihat dari laporan di sini, dibandingkan dengan tahun lalu atau averaging-nya, ini grafiknya cukup jelas bahwa memang storage-nya natural gas itu cukup banyak. Nah, ini adalah tahun lalu, yang warna hitam adalah 10 tahun rata-ratanya. Current year di sana, di sini. Jadi memang kondisinya stoknya itu memang lebih banyak daripada rata-ratanya. Cuma satu hal, kita nggak, kalau gitu Pak, lebih baik kita melakukan sell call aja nih. Ya, apalagi seasonalnya turun. Kita juga nggak berani Bapak Ibu untuk melakukan sell call. Kenapa? Karena kondisinya, sekali lagi saya ucapkan, sama dengan minyak. Production-nya, titik-titik production-nya, kalau Anda lihat, itu juga sedikit. Jadi yang ditakutkan di natural gas ini adalah memang kondisinya saat ini gini, tapi masa depannya ke depannya mereka percaya recovery demand-nya bakal lebih cepat, sedangkan recovery supply-nya nggak akan cepat. Apalagi kalau
Bapak Ibu ngikutin video analisa Johannes yang 2 atau 3 video yang lalu, saya sempat nunjukin sebuah research bahwa banyak perusahaan-perusahaan gas, eksplorasi gas itu mereka cut budget eksplorasi, budget apa itu semuanya di-cut. Ya, jadi mereka lebih baik nggak usah takut deh kekurangan natural gas, harga pun juga sudah rendah. Dan kita sekarang lagi financial problem, jadi semuanya di-cut. Kalaupun ternyata ada shortage, nanti recovery demand-nya mulai naik semua, mereka juga tahu supply ini recovery supply-nya nggak akan cukup cepat, sehingga itu menyebabkan harga juga bisa menyebabkan naik. Di mana yang tahun 2020 natural gas itu oversupply, tahun 2021 kalau terjadi recovery natural gas itu bisa malahan jadi supply shortage. So dengan adanya dua data atau dua sisi mata koin ini yang menyebabkan cukup konflik, jujur Bapak Ibu, kita nggak terlalu pede untuk melakukan sell put ataupun sell call. Mau sell put juga sebenarnya ya oke, tapi takut seasonalnya turun, udah jelas kelihatan. Kita mau balik sell call, tapi sedikit tiba-tiba ada yang namanya ini, saya tunjukkan. Masalah supply shortage sedikit, itu pun juga takut. Apalagi terakhir ada isu bahwa Februari itu, bentar, Februari itu diperkirakan menjadi Februari yang paling terdingin, sehingga permintaan demand-nya bisa besar banget. Bentar, saya ketik aja di Google. February will be the coolest season. Nah, weather worries hamper February natural gas future. Nah, maksudnya adalah Februari ini diperkirakan itu menjadi Februari yang cukup dingin sepanjang 6 atau 7 tahun terakhir itu paling dingin, jadi diperkirakan intinya demand-nya itu bakal banyak sehingga storage-nya akan berkurang banyak, sehingga kita mau sell call pun takut. So jadi lebih baik kita diem dulu. Toh IV-nya juga nggak tinggi-tinggi banget, jadi tidak ada pemanis buat kita untuk masuk. Jadi kita tunggu dulu. Ekspektasi kita adalah simple Bapak Ibu, ini biarkan candle-nya bergerak aja. At some point mereka pasti break low atau break high. Singkat cerita sih, kalau memang mereka ntar break low kembali katakan ke 2,7 atau 2,6, kita melakukan sell put masih berani. Ya, atau katakan natural gasnya break di harga 3, 3,1, saya yakin kalau sampai harga natural gas break di level 3, IV sell call-nya pasti langsung bengkak, orang pasti takut, itu kita boleh masuk sell call, bisa dapat strike yang jauh. Saat ini harganya di harga tengah-tengah, jadi lebih baik idle, do nothing untuk aset natural gas. Oke? Nah, itu sekilas analisa Johannes untuk masalah komoditas. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, kalau memang nggak ada, Johannes akan masuk ke topik yang terakhir Bapak Ibu yang mau Johannes juga sharing. Ini adalah masalah ini. Nah, masalah global economic. Ya, global economic yang perlu Anda tahu, yang Johannes lihat adalah ini Bapak Ibu. Apa ini Bapak Ibu? Anda bisa lihat di sini. Jangan pakai energi ya, karena energi ini memang kan lagi recovery. Tapi komoditas price yang lain. Non-energy commodity price rise at fastest rate since 2011. Bapak Ibu kira-kira bisa memahami nggak artinya ini apa? Anda bisa lihat commodity price are naik cukup cepat from the manufacturing side. Kenapa? Karena recovery dari coronavirusnya sudah mulai membaik atau apapun itu. Nah, yang pasti satu hal Bapak Ibu, hukum alam dunia investasi yang perlu Anda ingat, yang pernah Johannes sharing sebentar. Johannes sharing di sini. Nah, masih ingat ini?
Ini adalah investment clock, Bapak Ibu ya. Yang tadi saya bilang ini adalah masa euforia, greed. Semuanya naiknya terlalu cepat, recovery-nya sudah cepat sampai terjadi boom, euforia naik kencang terus saham. Dan ini, teori ini ternyata sejalan dengan komoditi. Ya, Anda bisa lihat saya sini ada tulis komoditi, ini saya ada tulis cash, ini saya ada tulis bond, ini ada tulis stock. Itu kita ngomong apa? Di investment clock ini kita bagi menjadi 4 fase. Kalau di fase recovery, saya bilang apa? Produk finansial terbaik ya yang bisa memberikan performa Anda cuan paling banyak itu adalah produk saham. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau memang Anda dengar teman-teman kiri Anda yang sudah bermain saham mulai pertengahan 2020 terus mereka cuan banyak dan mereka merasa mungkin wow, saham lebih baik. Saham enak, cuan, jangan main emas lah, jangan main yang lain-lain, jangan main option atau oh ini loh saham enak. Ya jelas Bapak Ibu, yang emang itu fasenya saham, lagi fase yang terbaiknya saham kok habis IHSG turun dari 6.000 turun sampai 3.900. Ya jelas Bapak Ibu. Tetapi kan saya ingat, kalau fasenya sudah berubah, belum tentu produk saham itu juga menjadi pilihan nomor 1. Karena tiap fase ada championnya, ada produk unggulannya sendiri-sendiri. Komoditas ini yang terjadi. Saat ini komoditas harganya naiknya cepat banget, ya, euforia. Makanya tadi di awal sesi Zoom kita, saya kan juga ngomong hati-hati yang bermain saham. Lebih baik kalau memang sudah untung, ya Anda tutupinlah sebagian besar posisinya. Posisi saya pribadi 60% portfolio saya di saham saya sudah tutup. Nah, kalau Anda lupa ingin membaca lagi tentang investment clock ini, Anda bisa ke websitenya Elhavin Group, cari menu bagian newsletter. Ini adalah newsletter edisi April 2019. Jadi Anda bisa baca. Itu yang pertama yang perlu Anda perhatikan ya, karena ini sejalan banget Bapak Ibu. Jadi Johannes waktu baca ini commodity price rise at fastest rate. Wow, ini kok benar-benar sesuai dengan investment clock itu. Oke. Nah, itu aja Bapak Ibu yang bisa Johannes sharing pas waktunya 8:59 karena memang kita jadwalkan casual meeting ini 1 jam aja periodenya. Nah, so far dari Johannes sudah selesai untuk update-nya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Bebas sekarang. Taklim mungkin? Ya, Mas Joy. Aku jadi lagi. Oh. Jadi malam-malam aku mau ngomong. Enggak, ya di lokasi. Sudah? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, Johannes minta tolong satu hal boleh? Saya cuma minta tolong satu hal Bapak Ibu. Saya ingin masukkan input. Coba Bapak Ibu komen di WA Group Elhavin Group Members. Menurut Anda acara seperti ini berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak? Nggak apa-apa ngomong apa adanya. Karena kita masih uji coba selama 6 kali show, 6 bulan. Kalau memang peminatnya tidak bertambah ya agenda kerja ini Johannes stop ya, karena memang kita lihat mungkin peminatnya masih belum ada terlalu banyak. Tapi buat Bapak Ibu yang merasa Zoom meeting ini bermanfaat dan seharusnya diadakan sebulan sekali, saya minta tolong bantu Bapak Ibu, Anda komen di WA Group Elhavin, WA Group LH kita, at least biar teman-teman yang lain yang belum ada kesempatan ikut bisa penasaran ya, dan mungkin juga bisa merasa berguna seperti yang Bapak Ibu rasakan. Oke? Kalau sudah saya akhiri Zoom ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi yang Johannes sharingkan bermanfaat buat Anda. Nah, buat Bapak Ibu yang tertarik tentang proyek properti kita, bisa DM langsung ke Pak Rifki. Ya, nanti Pak Rifki bisa bantu jelaskan. Kalau memang masih belum jelas, saya nanti bisa jelaskan secara lebih detail. Oke? Thank you Bapak Ibu atas waktunya. Oh chat, ada chat ya, sebentar. Chatnya lihat di mana ini Pak Rifki? Oh ini ya chat. Oke Pak Sigit. Pak, jenis-jenis volatility komoditas stikernya apa saja? Pak Andre bisa bantu? Mungkin dibuka kameranya juga apa? Pak Andre bisa. Oke, untuk
IV biasanya kita lihat dari website ivolatility.com dan itu berbayar Pak Sigit. Nah, untuk ticker-ticker yang ada di Thinkorswim itu mungkin ada crude oil, itu tickernya OVX. Boleh tunjukkan Pak Andre, mungkin gantian Anda yang share screen Anda. Saya masih belum login Thinkorswim, Pak. Oke, mungkin kita tuker. Pak Andre kebetulan duduk di tempat saya ya, Pak Andre bisa bantu jawab. Ini Pak Andre ke sini. Ya. Oke, untuk tickernya di Thinkorswim ya. Sekarang di volatility ya, kemudian itu. Itu crude oil itu ada OVX. Ini. Kemudian untuk yang lain itu cuma ada di sektor grain, Pak Sigit. Itu WIV untuk wheat. Kemudian ada CIV ya, kita tinggal ikuti aja alfabetnya corn kan, jadi CIV. Ini untuk corn, kemudian yang terakhir untuk soybean, SIV. Nah ini, nah untuk lebih lengkapnya lagi itu ada di website yang namanya ivolatility.com. Nah ini coba saya tunjukkan ya, saya login ke username-nya. Nah, saya kasih contoh, mungkin IV-nya Linhawk misalkan ya. Kodenya adalah ini LH Linhawk, kemudian ini CME. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini kita lihat garis birunya, IV-nya sekarang relatif rendah dibandingkan yang bulan-bulan yang lalu. Itu. Ya, oke, cukup menjawab ya Pak Sigit ya. Oke, untuk pertanyaan lain lagi, apakah ini ada di share recordingnya? Ya, kita sudah record, nanti kita akan coba share di YouTube ya. Oke, itu udah. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita akhiri ya Zoom meeting kali ini. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Pak Jo. Yo. Terima kasih Pak Jo, Pak Andre. Thank you Pak Andre. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Jo. Pak Andre.